Bayangkan ini, sejak kecil Anda sering merasa tidak pernah benar-benar sama dengan orang lain. Bukan karena lebih kaya, bukan karena lebih pintar, tapi ada sesuatu dalam diri Anda yang sulit dijelaskan. Orang-orang mungkin pernah berkata, "Tatapanmu beda, auramu kuat. Kamu itu kalau marah kok seperti bukan kamu yang biasanya." Lalu, anehnya, setiap kali Anda jatuh, hidup seperti menolak menjatuhkan Anda terlalu lama. Setiap kali Anda dihina, ada fase di mana justru posisi Anda naik perlahan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menjaga. Pertanyaannya sekarang, apakah itu kebetulan atau memang ada garis takdir yang selama ini disembunyikan rapat? Dalam hitungan weton Jawa, ada satu hari pasaran yang sejak dulu dianggap menyimpan energi kepemimpinan, energi api, energi yang tidak bisa ditundukkan begitu saja. Pahing. Bukan semua pahing, tapi sebagian disebut-sebut memiliki garis darah bangsawan, garis darah raja. Bukan mahkota fisik, bukan istana megah, tapi garis energi. Rahasia ini tidak pernah dibahas terang-terangan karena tidak semua orang kuat mendengar kebenaran tentang dirinya sendiri. Bayangkan, jika sejak lahir Anda memang membawa getaran pemimpin. Bayangkan jika ujian hidup Anda selama ini bukan hukuman, melainkan seleksi alam. Bayangkan jika rasa kesepian yang sering Anda alami bukan karena Anda tidak diterima, tapi karena Anda memang ditakdirkan berdiri di depan, bukan di tengah. Dan lebih dalam lagi, bagaimana jika leluhur Anda sebenarnya bukan orang sembarangan? Primbon Lama menyebutkan, ada tanda-tanda tertentu pada pemilik weton pahing yang menyimpan garis panas. Istilah kuno untuk darah kepemimpinan yang aktif ketika seseorang melewati ujian besar. Tidak semua orang akan merasakannya, tidak semua orang akan sadar, tapi yang sadar biasanya hidupnya berubah drastis. Dalam video ini kita akan membedah kenapa pahing sering mengalami ujian berat sejak muda, kenapa banyak yang diremehkan dulu sebelum naik derajat, kenapa aura mereka bisa berubah ketika harga diri disentuh, dan kenapa sebagian pahing justru sulit tunduk pada tekanan. Namun saya ingatkan di awal, jika Anda tidak siap mengetahui sisi lain diri Anda, mungkin video ini akan membuat Anda berpikir terlalu dalam malam nanti. Karena kita tidak sedang membahas ramalan ringan, kita sedang membahas kemungkinan garis darah. Dan jika benar, itu bukan kebanggaan, itu tanggung jawab. Sebelum kita lanjut lebih jauh, tulis di kolom komentar. Weton Anda apa? Dan apakah Anda sering merasa berbeda sejak kecil? Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di channel ini kita tidak hanya membahas primbon sebagai cerita, kita membedahnya sebagai pola hidup dan energi leluhur. Tarik nafas dalam-dalam, karena setelah ini, kenapa pahing sering mengalami ujian berat sejak muda? Jika kita membuka lembaran tua yang sering dikaitkan dengan primbon Jawa, ada satu pola yang selalu muncul. Energi besar tidak pernah lahir tanpa gesekan. Dan pahing adalah salah satu energi dengan getaran paling panas. Dalam hitungan neptu Jawa, pahing bernilai 9. Angka 9 dalam filosofi Jawa bukan sekedar angka terakhir. Ia adalah simbol puncak siklus, simbol kekuatan penuh sebelum kembali ke awal. Artinya apa? Artinya energi pahing membawa beban siklus yang lengkap, dari jatuh sampai bangkit. Itulah sebabnya banyak pemilik weton pahing mengalami ujian hidup sejak usia muda. Bukan ujian kecil, seringkali ujian yang menyentuh harga diri. Mari kita lihat polanya. Sejak kecil, pahing sering tidak terlalu dimanja keadaan. Harus cepat mandiri, mengalami konflik batin lebih awal,
dihadapkan pada situasi yang memaksa mereka kuat. Kenapa bisa begitu? Dalam primbon, energi api harus ditempa. Besi yang ingin jadi keris tidak bisa dibiarkan dingin. Ia harus dibakar, dipukul, dilipat berkali-kali. Proses itu menyakitkan, tapi tanpa itu, ia hanya besi biasa. Pahing membawa energi kepemimpinan, dan kepemimpinan tanpa ujian akan menjadi kesombongan. Karena itu, hidup seperti menguji mentalnya lebih dulu. Tidak sedikit Pahing yang pernah diremehkan keluarganya sendiri, pernah merasa sendirian di tengah keramaian, pernah gagal di fase penting hidupnya, pernah jatuh secara finansial atau emosional. Tapi menariknya, mereka jarang benar-benar hancur. Ada daya bangkit yang aneh, seperti selalu ada dorongan dari dalam yang berkata, "Kamu belum selesai." Inilah yang dalam filosofi Jawa disebut laku seleksi alam takdir. Energi besar disaring sejak awal. Yang mentalnya lemah akan patah, yang kuat akan naik kelas. Dan seringkali, fase berat itu terjadi sebelum usia 30 atau 35 tahun. Seolah-olah kehidupan berkata, kalau kamu memang ditakdirkan besar, buktikan dulu. Ujian ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membersihkan ego. Karena darah pemimpin sejati bukan tentang kuasa, tapi tentang tahan banting. Jika Anda pahing dan merasa hidup Anda lebih keras dibanding teman sebaya, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Bisa jadi Anda sedang ditempah. Bisa jadi rasa sakit yang Anda alami bukan hukuman, tapi pelatihan. Ingat satu hal, energi pahing tidak suka zona nyaman terlalu lama. Ia akan menciptakan tekanan agar Anda bergerak naik. Dan anehnya, setelah melewati satu fase berat, biasanya hidup Pahing berubah signifikan. Entah karir naik, entah wibawa meningkat, entah rezeki datang dari arah tak terduga. Seolah-olah setelah lulus ujian, pintu dibuka sedikit demi sedikit. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sedang ada di fase ujian itu, atau justru sudah melewatinya tanpa sadar? Karena kalau Anda pahing, ujian bukan akhir cerita. Itu hanya bab awal sebelum takdir sebenarnya dimulai. Kenapa pahing sering diremehkan dulu sebelum naik derajat? Ini pola yang sering tidak disadari. Banyak pemilik hutan pahing mengaku satu hal yang sama. Mereka tidak langsung dihormati. Mereka tidak langsung dipercaya. Bahkan sering dianggap biasa saja. Padahal dalam energi primbon yang sering dirujuk pada primbon Jawa, pahing memiliki watak api dan bumi sekaligus. Api memberi wibawa, bumi memberi daya tahan. Kombinasi ini seharusnya kuat. Lalu kenapa justru diremehkan? Karena energi besar sering disamarkan di awal kehidupan. Filosofi Jawa mengenal konsep ditutup dulu sebelum dibuka. Artinya, seseorang dengan potensi kepemimpinan sering tidak langsung terlihat cahayanya. Ia seperti bara dalam sekam, diam, tidak mencolok, tapi menyimpan panas. Dan panas itu sering membuat orang lain merasa tidak nyaman tanpa sadar. Orang yang punya aura dominan tapi belum matang biasanya memicu dua reaksi, diremehkan atau ditantang. Itulah sebabnya pahing sering mengalami fase seperti ide bagusnya tidak langsung dihargai, pendapatnya dipatahkan, kerjanya dianggap biasa, bahkan kehadirannya dianggap ancaman diam-diam. Kenapa? Karena energi kepemimpinan alami tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Orang lain bisa merasakannya, meski tidak mengerti apa yang mereka rasakan. Namun di fase awal, pahing belum sepenuhnya stabil. Api yang belum terkontrol bisa terlihat seperti keras kepala. Wibawa yang belum matang bisa terlihat seperti ego. Disinilah kesalahpahaman terjadi. Hidup seperti berkata, turunkan egomu dulu, baru wibawamu naik. Dan anehnya, setelah melewati fase diremehkan itu, perubahan sering terjadi drastis. Tiba-tiba, orang yang dulu meragukan mulai meminta pendapat. Yang dulu memandang sebelah mata mulai mendekat. Yang dulu tidak percaya mulai mengikuti. Bukan karena pahing berubah menjadi orang lain, tapi karena energinya sudah matang. Dalam filosofi Jawa, ini disebut naik derajat secara alamiah.
Bukan lewat paksaan, bukan lewat menjilat, tapi lewat pembuktian waktu. Perhatikan baik-baik. Orang yang benar-benar ditakdirkan naik hampir selalu melewati fase tidak dianggap dulu. Karena jika sejak awal sudah dipuja, ego akan tumbuh lebih cepat dari karakter. Dan itu berbahaya. Bagi Pahin, diremehkan bukan aib. Itu proses penyaringan mental. Yang mampu bertahan tanpa membenci akan naik. Yang membalas dengan dendam akan tertahan. Itulah sebabnya banyak Pahing baru terlihat setelah usia matang. Seolah-olah hidup menunggu waktu yang tepat untuk membuka lapisan energinya. Sekarang saya tanya jujur. Apakah Anda pernah merasa potensi Anda tidak dilihat? Apakah Anda sering dianggap tidak cukup, padahal Anda tahu kemampuan Anda lebih dari itu? Jika iya, bisa jadi Anda sedang ada di fase sebelum kenaikan. Karena dalam pola Pahing, diremehkan bukan akhir. Itu hanya jeda, sebelum derajat dinaikkan pelan-pelan tanpa perlu teriak. Kenapa aura Pahing bisa berubah saat harga diri disentuh? Ini bukan soal marah biasa. Banyak pemilik hutan Pahing mengalami satu fenomena unik. Dalam kondisi normal, mereka bisa tenang, bahkan terlihat sabar. Tapi ketika harga diri disentuh, auranya berubah drastis. Tatapan mengeras, nada suara turun tapi tegas. Energi di ruangan terasa berbeda. Kenapa ini bisa terjadi? Dalam pakem yang sering dikaitkan dengan primbon Jawa, Pahing membawa unsur api yang berlapis bumi. Api memberi daya ledak, bumi memberi daya tahan. Kombinasi ini seharusnya kuat. Lalu kenapa justru ditakutkan? Karena energi besar sering disamarkan di awal kehidupan. Harga diri bagi Pahing bukan sekedar gengsi, itu inti identitas. Karena dalam filosofi Jawa, orang dengan energi kepemimpinan alami sangat sensitif terhadap penghinaan martabat. Bukan karena sombong, tapi karena mereka membawa rasa tanggung jawab atas posisi batin mereka. Mereka mungkin bisa sabar soal uang, bisa sabar soal status. Tapi ketika kehormatan diinjak, energi dalam dirinya aktif. Dan menariknya, perubahan aura ini sering membuat orang di sekitarnya kaget. Loh, kok beda? Kenapa tiba-tiba jadi tegas sekali? Karena yang muncul bukan emosi sesaat. Yang muncul adalah lapisan terdalam dari karakter Pahing. Dalam primbon lama, ada istilah api penjaga martabat. Energi ini tidak selalu aktif, tapi ia seperti mekanisme pertahanan alami. Ketika batas dilanggar, sistem itu menyala. Itulah sebabnya banyak Pahing tidak suka dipermalukan di depan umum, tidak tahan jika difitnah, tidak terima jika dianggap tidak punya nilai. Namun disinilah ujian sesungguhnya. Jika api ini tidak dikendalikan, ia bisa berubah menjadi keras kepala, bahkan konflik berkepanjangan. Tapi jika dikendalikan dengan kedewasaan, ia berubah menjadi wibawa. Perbedaannya tipis. Api liar membakar semua. Api terkendali menerangi sekitar. Dan Pahing harus belajar membedakan keduanya. Menariknya, banyak orang justru mulai segan setelah melihat sisi tegas Pahing. Karena disitulah aura kepemimpinan terlihat jelas. Bukan lewat pamer kekuatan, tapi lewat batas yang tidak bisa dilanggar. Ingat satu hal penting, energi besar selalu punya sisi bayangan. Pada Pahing, bayangannya adalah ledakan emosi saat martabat disentuh. Cahayanya adalah ketegasan yang membuat orang menghormati. Pertanyaannya sekarang, apakah selama ini Anda sering merasa emosi Anda terlalu kuat saat dihina? Atau justru Anda sedang belajar mengendalikannya? Karena jika Anda Pahing, kekuatan terbesar Anda bukan pada marahnya, tapi pada kemampuan Anda mengubah kemarahan itu menjadi wibawa. Dan disitulah garis kepemimpinan mulai terlihat jelas. Kenapa Pahing sering punya firasat kuat dan mimpi yang terasa bermakna? Banyak pemilik uton Pahing mengaku satu hal yang sulit dijelaskan secara logika. Mereka sering merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Bukan cenayang, bukan meramal, tapi ada intuisi yang tajam. Kadang berupa rasa tidak nyaman saat akan mengambil keputusan. Kadang berupa dorongan kuat untuk menghindari seseorang. Kadang berupa mimpi yang terasa lebih nyata dari biasanya. Dalam naskah yang sering dikaitkan dengan primbon Jawa, Pahing disebut memiliki jalur rasa yang aktif. Jalur rasa ini bukan sekedar perasaan emosional, tapi kepekaan terhadap getaran sekitar. Orang Jawa menyebutnya rasa sing landhep, rasa yang tajam. Kenapa bisa begitu? Karena kombinasi unsur api dan bumi dalam energi Pahing menciptakan dua hal sekaligus, keberanian dan kepekaan. Api membuatnya berani mengambil keputusan.
Bumi membuatnya peka membaca situasi. Gabungan ini menghasilkan intuisi yang kuat. Itulah sebabnya banyak Paying sulit dibohongi dalam jangka panjang, bisa membaca perubahan sikap orang, punya firasat aneh sebelum masalah datang, merasa ada sinyal saat akan bertemu orang penting. Dan soal mimpi, ini yang menarik. Sebagian Paying sering mengalami mimpi simbolik, bertemu orang tua tak dikenal, masuk ke bangunan tua seperti keraton, melihat air, api, atau tangga tinggi. Dalam Primbon, mimpi bukan selalu pesan gaib, tapi simbol bawah sadar yang terhubung dengan energi leluhur dan pengalaman batin yang belum selesai. Energi Paying yang kuat membuat alam bawah sadarnya aktif, dan ketika pikiran sadar tertidur, jalur rasa itu bekerja. Namun, ada hal penting yang harus dipahami. Firasat bukan berarti selalu benar. Intuisi bukan berarti tanpa logika. Kesalahan terbesar adalah menganggap diri paling tahu karena merasa punya rasa. Paying yang matang akan menyeimbangkan intuisi dengan akal. Paying yang belum matang akan mengikuti rasa tanpa pertimbangan. Disinilah letak kebijaksanaan, karena energi sensitif ini bisa menjadi anugerah atau justru membuat overthinking. Jika diarahkan dengan tenang, intuisi Paying sering menjadi kompas hidup. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus mundur, kapan harus diam. Tapi jika dibiarkan liar, ia bisa membuat curiga berlebihan dan sulit percaya. Sekarang saya tanya pelan-pelan. Apakah Anda sering punya firasat yang akhirnya terbukti? Apakah Anda pernah mimpi sesuatu lalu beberapa waktu kemudian kejadian dengan pola mirip? Jika iya, jangan langsung menganggapnya mistis. Bisa jadi itu tanda Anda memang punya jalur rasa yang kuat. Dan jika Anda Paying, kepekaan itu bukan kebetulan. Itu bagian dari energi Anda. Tinggal bagaimana Anda mengelolanya. Benarkah semua Paying bergaris darah raja? Jawabannya tegas, tidak. Disinilah banyak orang keliru. Begitu mendengar Paying disebut memiliki energi kepemimpinan dan kemungkinan garis bangsawan, langsung merasa otomatis istimewa. Padahal dalam pakem yang sering dikaitkan dengan Primbon Jawa, weton hanyalah potensi, bukan vonis takdir mutlak. Weton adalah binih. Binih bisa tumbuh jadi pohon besar atau mati sebelum berakar. Energi Paying memang kuat, nilai Neptunnya 9, angka penutup siklus yang dalam filosofi Jawa melambangkan kekuatan penuh sebelum kembali ke awal. Tapi energi besar tidak otomatis berarti derajat tinggi. Ada syaratnya. Primbon Lama menyebut bahwa garis darah, dalam arti energi kepemimpinan leluhur, hanya aktif jika karakter pemiliknya memenuhi laku tertentu. Apa saja lakunya? Pertama, tahan diuji tanpa berubah menjadi pendendam. Kedua, berani bertanggung jawab tanpa haus pengakuan. Ketiga, menjaga martabat tanpa merendahkan orang lain. Keempat, tidak menjual prinsip demi kenyamanan. Jika ini tidak ada, energi Paying justru bisa menjadi bumerang. Kenapa? Karena api yang tidak terarah akan membakar dirinya sendiri. Itulah sebabnya ada Paying yang hidupnya biasa saja, bahkan ada yang justru sering terjebak konflik berkepanjangan. Bukan karena wetonnya salah, tapi energinya tidak diarahkan. Garis darah dalam konteks Jawa bukan semata keturunan raja secara biologis. Ia lebih pada garis sikap dan garis jiwa. Seseorang bisa saja bukan keturunan bangsawan secara sejarah, tapi memiliki sikap kesatria. Sebaliknya, ada yang mengaku keturunan ningrat, tapi perilakunya jauh dari wibawa. Disinilah letak kedewasaan memahami Primbon. Ini bukan soal merasa lebih tinggi. Ini soal memahami tanggung jawab energi. Jika Anda Paying dan hidup Anda penuh ujian, punya intuisi tajam, sering diremehkan lalu bangkit, dan auranya berubah saat martabat disentuh, itu tanda potensi. Tapi potensi tanpa pengendalian diri hanyalah ledakan sesaat. Dalam filosofi Jawa ada satu kalimat sederhana. Sing sopo biso nguosoni awake dhewe, dialah sing pantas nguosoni liyan. Artinya, siapa yang mampu menguasai dirinya sendiri, dialah yang pantas memimpin. Jadi apakah semua Paying bergaris darah raja? Tidak. Hanya mereka yang lulus ujian tanpa kehilangan nilai diri, kuat tanpa menjadi angkuh, tegas tanpa menjadi kasar, rendah hati tanpa kehilangan wibawa. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah Anda hanya ingin merasa istimewa karena weton, atau siap menjalani laku yang membuat energi itu benar-benar aktif? Karena pada akhirnya, weton tidak menentukan siapa Anda. Sikap Andalah yang menentukan apakah garis itu hidup
atau hanya cerita? Sampai di titik ini kita tidak sedang membahas kebanggaan, kita sedang membahas tanggung jawab energi. Jika Anda lahir di weton pahing, mungkin hari ini Anda mulai melihat potongan-potongan hidup Anda dengan sudut pandang berbeda. Ujian berat sejak muda, sering diremehkan sebelum dihargai. Aura yang berubah saat martabat disentuh, firasat yang sering terasa benar. Semua itu bukan kebetulan yang berdiri sendiri, ia seperti pola, seperti rangkaian yang kalau disusun membentuk gambar yang utuh. Namun ingat baik-baik, primbon bukan untuk membuat Anda merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam naskah yang sering dikaitkan dengan primbon Jawa, kebijaksanaan selalu diletakkan di atas kesombongan. Jika memang ada garis kepemimpinan dalam diri Anda, maka yang pertama kali harus Anda pimpin adalah diri sendiri. Kendalikan emosi Anda, jaga martabat tanpa merendahkan, bangkit tanpa perlu mengumumkan kepada dunia. Karena wibawa sejati tidak pernah berteriak, ia terasa. Dan jika selama ini Anda merasa hidup lebih keras dari orang lain, mungkin itu bukan karena Anda dikutuk nasib. Bisa jadi Anda sedang ditempa. Besi biasa tidak ditempa berkali-kali, hanya mogam pilihan yang diproses panjang sebelum menjadi pusaka. Sekarang saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Apakah Anda merasa sebagian pembahasan ini seperti menggambarkan hidup Anda, atau justru membuat Anda mulai merenung tentang perjalanan yang sudah dilewati? Tulis di kolom komentar. Weton Anda apa dan fase hidup mana yang paling terasa berat? Mari kita saling berbagi pengalaman. Karena kadang dari cerita orang lain, kita menemukan cermin untuk diri sendiri. Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru untuk Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Di channel ini kita tidak sekedar membahas primbon sebagai mitos, tapi sebagai warisan filosofi yang bisa kita renungkan bersama. Bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat Anda yang lahir pahing. Siapa tahu mereka juga sedang mencari jawaban tentang perjalanan hidupnya. Ingat satu hal terakhir, garis takdir mungkin ditulis sejak lahir, tapi bagaimana Anda menjalaninya, itu sepenuhnya pilihan Anda. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, tetap rendah hati, tetap kuat, dan kenali energi dalam diri Anda.